Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang dalam ibadah umum GKI Geraha Raya. Berikut warta lisan hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. A. Ibadah Minggu Umum. Ibadah Minggu tanggal 10 Oktober 2021 akan diselenggarakan melalui live streaming via YouTube dimulai pukul 9 WIB. B. Ibadah Sekolah Minggu. Kebaktian anak sekolah minggu tanggal 10 Oktober 2021 diselenggarakan dengan jadwal sebagai berikut. 1. Kelas balita mulai pukul 7.45 WIB via Zoom. Kedua, kelas kecil tayang mulai pukul 7 WIB via YouTube. Kelas tanggung atau besar mulai pukul 10.30 WIB via Zoom. Mohon perhatian para orang tua anak sekolah minggu. C. Kebaktian pra remaja. Ibadah pra remaja akan dilaksanakan pada hari ini, tanggal 3 Oktober 2021, waktu pukul 10.30 WIB via Zoom meeting. Tema penuntun or penuntut, dilayani oleh Bapak Gregorius A. Wangke. D. Kebaktian remaja. Kebaktian remaja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, waktu pukul 11 WIB via Zoom meeting. Link akan dibagikan pada hari H. Tema Quality Time, dilayani oleh Penatua Arum Agung Gumelar, calon pendeta GKI Cianjur. Mengundang semua remaja untuk ikut serta dalam kebaktian ini dan mohon perhatian bagi orang tua yang memiliki anak remaja. E. Kebaktian persekutuan keluarga. Dalam rangka Bulan Keluarga pada Oktober 2021, tim Bulan Keluarga akan menyelenggarakan ibadah persekutuan keluarga pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 pukul 19 WIB via YouTube GKI Geraha Raya Tangerang dengan tema Aku Bahagia, dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Mengundang semua keluarga jemaat GKI Geraha Raya untuk menikmati ibadah persekutuan keluarga ini. F. Pemanggilan penatua warta yang pertama. Sehubungan dengan kebutuhan pelayanan sebagai penatua dan sesuai dengan bab 20 Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia tentang jabatan gerejawi kepenatuaan, maka Majelis Jemaat GKI Geraha Raya dalam persidangan Majelis Jemaat pada Minggu 20 September 2021 memutuskan untuk melakukan proses pemanggilan penatua. Jemaat dimohon untuk menggumulkannya dan membawa dalam doa. Syarat-syarat jabatan penatua dalam tata gereja GKI bab 20 pasal 83 dapat dibaca pada warta jemaat halaman 4 sampai dengan 5. G. Persembahan perjamuan kudus. Untuk memberikan persembahan perjamuan kudus pada hari ini dapat dilakukan melalui rekening Bank Mandiri nomor 164000114407881 atas nama Gereja Kristen Indonesia Geraha Raya dengan keterangan perjamuan kudus atau membubuhi kode angka 03 di 2 digit terakhir dana yang ditransfer atau menggunakan QR code misalnya Rp1.003. Terima kasih. Kemudian yang H adalah koordinasi dengan Satgas Covid GKI Geraha Raya. Bagi jemaat yang ingin melakukan kegiatan di luar aktivitas ibadah minggu online, seperti latihan kantoria, gladi resik ibadah, dan rekaman ibadah sekolah minggu, dimohon untuk berkoordinasi dengan tim Satgas Covid GKI Geraha Raya dengan menyampaikan maksud dan tujuan yang jelas. Hal ini terutama berkaitan dengan pemakaian ruangan-ruangan yang ada di gereja dan dengan jumlah orang yang banyak. Untuk itu silakan menghubungi Bapak Adityo Kristi di nomor handphone 0818 0663 3575 dan Ibu Silvia Oktavia di 087867907296. Terima kasih atas perhatiannya dan ibadah hari ini
Ibadah perjamuan kudus hari ini dilayani oleh Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Datanglah kepada Tuhan dengan sukacita, kepada Sang Sumber Damai Sejahtera dengan nyanyian syukur. Dengan hati yang menyembah dan tertuju kepada Tuhan, kiranya kita siap berjumpa, disapa dan dibentuk oleh-Nya. Inilah kami ya Tuhan, kami memuji-muji kebaikan dan kasih-Mu setiap waktu. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 288, bait 1 dan 4, inilah rumah kami. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin padain Tuhan sajalah. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Menjadi taman yang sejuk, sehingga hidup kami berbuah dan lembut. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta. Sejahtera semua, sekeluarga bahagia. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Damai Tuhan besertamu. Silakan duduk. Hari ini kita mengawali bulan keluarga di tahun 2021 dengan tema Keluarga Tuhan. Pada hari ini kita juga akan mengikuti perjamuan kudus sedunia bersama dengan semua orang percaya dari penjuru bumi. Kita menjadi keluarga besar anak-anak Allah. Sebuah pertanyaan bagi kita, sudahkah sebagai sebuah keluarga anak-anak Tuhan kita senantiasa hidup dalam damai, baik terhadap orang-orang di dalam rumah kita maupun orang-orang lain? Liturgi, kita memasuki liturgi pengakuan dosa. Mari kita menyatukan hati untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Jemaat kami persilahkan untuk berdoa secara pribadi. Allah Bapa kami, sumber segala pengampun. Kami mengakui Tuhan dosa dan kesalahan kami yang sudah mengecewakan Engkau. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kiranya kami menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita menaikkan pujian pengakuan dosa dari PKJ 286, bait 1 dan sampai dengan 3,
keluarga yang damai. Keluarga yang damai dan saling mengerti, sehari dalam suka dan dalam duka. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga bahagia saling mengasihi, setiap jaga janji yang telah diingkarkan. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Keluarga beriman beralaskan firman, hidupnya bahagia, damai sejahtera. Anugerah Bapa tercurah baginya, membimbing kehidupan di jalan Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Efesus 2 ayat 17 sampai 19 yang demikian. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri kita memuji nama Tuhan dari PKJ 289 bait 1 sampai 3, keluarga hidup indah. Keluarga hidup indah, inilah Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna, Tuhan pimpin langkahnya.
suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, jika saat ini Engkau hendak bersabda kepada kami, tolonglah kami. Berikan kepada kami hati yang mengerti, sehingga kami akan mengerti dan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berdiri, dan pembacaan firman Tuhan saat ini akan dibacakan oleh keluarga Bapak Agus Purwito. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, pada saat ini kita memasuki bulan keluarga di tahun 2021 ini. Dan pada saat ini tema khotbah kita adalah keluarga Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bangsa Israel menjadi bangsa pilihan. Ini yang dipahami oleh bangsa Israel.
Mereka adalah bangsa pilihan yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi sayangnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka menjadi bangsa yang terpilih, mereka justru membangun sebuah tembok pemisah dengan bangsa lain, yaitu dengan aturan sunat. Jika bersunat, engkau adalah sahabatku, jika tidak bersunat, maka bukan sahabatku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel tidak mengada-ngada. Memang Tuhan telah memberikan aturan kepada mereka di dalam Kejadian 17 ayat 10, setiap laki-laki di antara kamu harus bersunat. Ini perintah Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi sayangnya aturan ini justru menjadikan mereka membatasi hubungan dengan orang lain di luar bangsa mereka. Sehingga terbangun sebuah tembok yang sangat kokoh, tidak bisa diruntuhkan, sehingga mereka akan sangat-sangat memilih-milih di dalam menjalin hubungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tembok ini harus diruntuhkan, karena dengan adanya tembok ini, maka tidak akan menjadi sebuah persekutuan yang indah. Oleh karena itu, jika kita perhatikan Efesus 2 ayat 13 sampai 14, di sana dituliskan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Inilah akibatnya. Ketika kamu tanpa Kristus, maka tidak termasuk keluargaan Israel. Dan hidup tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga di sini kita melihat bahwa Kristus itu menyatukan kita. Di dalam ayat 13 disabdakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika tanpa Kristus, maka kita tidak termasuk sebagai umat pilihan. Ini sebuah hal yang harus kita sadari. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain kita harus di dalam Kristus supaya kita termasuk ke dalam umat pilihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dulu kita memang jauh, tetapi sekarang kita telah menjadi dekat. Karena Kristus yang telah memilih kita, memasukkan kita menjadi umat pilihan. Ini sebuah kabar yang luar biasa, bahagia. Sebuah kabar yang luar biasa yang harus kita syukuri. Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menanggapi keterpilihan kita di dalam Tuhan itu? Bagaimana kita menanggapi bahwa aku adalah orang yang sudah terpilih menjadi anak-anak Tuhan? Yang dulu kita bukan siapa-siapa, dulu kita tidak dikenal, tetapi sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Ini sebuah hal yang harus selalu kita sadari setiap hari. Bahkan jika perlu katakan setiap hari, aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan, tempelkan di dinding kamar saudara, di dapur saudara, mungkin di dashboard mobil saudara. Tuliskan aku anak Tuhan. Supaya kita benar-benar menyadari bahwa ketika aku menjadi anak Tuhan, aku menjadi umat pilihan,
artinya hidupku ada di dalam pemeliharaan Tuhan, Sang Empunya langit dan bumi. Karena tembok pemisah antara kita dengan Tuhan, tembok pemisah antara kita dengan sesama kita telah diruntuhkan. Di dalam Efesus 2 ayat 14, di sana jelas dikatakan, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Mari kita perhatikan kalimat yang berwarna merah, yaitu perseteruan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita melihat ke dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menjadi umat terpilih, artinya tembok pemisah, yaitu perseteruan, sudah diruntuhkan. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mengaku sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menyikapi hal ini? Apakah perseteruan masih ada di dalam hati kita? Perseteruan dengan Tuhan, apakah masih ada? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tentu tidak ada orang Kristen yang mengatakan aku masih berseteru dengan Tuhan. Pasti tidak ada yang mengatakan demikian. Tetapi mari kita lihat dalam hidup kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah di dalam hidup kita itu kita merasa kecewa dengan Tuhan? Adakah di antara Bapak Ibu yang merasa kecewa dengan Tuhan? Kecewa terhadap kehidupan ini. Lalu kecewa terhadap Tuhan, berontak kepada Tuhan. Bukankah itu perseteruan dengan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan itu pemilik langit dan bumi, pemilik segalanya, lalu kita berseteru dengan Dia, siapa yang rugi, Bapak, Ibu? Sebenarnya tanpa manusia, tanpa kita, Tuhan itu tidak pernah kehilangan kemuliaan. Kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau beribadah atau tidak, memuliakan atau tidak, memuji Dia atau tidak, Tuhan tidak pernah kehilangan kemuliaannya. Oleh karena itu, sekalipun pada saat ini saya ingatkan kita di dalam ibadah online seperti ini, Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Tetapi saya juga sering membayangkan bahwa ibadah seperti ini bagaikan ruang ibadah ini penuh. Sekarang Bapak Ibu ada di ruang sekolah minggu dan di sana ada sebuah televisi dan Bapak Ibu melihat di sana. Sekalipun pada saat ini Bapak Ibu di rumah masing-masing dan beribadah sendiri. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sikap hormat kita? Bagaimana kita memuji, memuliakan nama Tuhan? Apakah kita menyanyi dengan sungguh? Apakah kita bersikap dengan baik di hadapan Tuhan? Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah kehilangan kemuliaannya sekalipun kita tidak memuliakan Dia. Justru yang rugi kita sendiri. Bagaimana kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita meruntuhkan tembok perseteruan itu? Supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat pilihan itu. Tuhan Yesus sudah hadir ke dalam dunia ini untuk meruntuhkan tembok itu, yaitu tembok perseteruan. Lalu bagaimana dengan diri kita? Apakah kita mau menyambut Tuhan Yesus? Lalu kita juga meruntuhkan tembok perseteruan kita. Kekhawatiran kita runtuhkan, ketakutan kita runtuhkan, kekecewaan kita runtuhkan, kita memuji nama Tuhan. Kalau kita sakit, jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Sebab itulah manusia yang sesungguhnya. Manusia yang terbuat dari tanah lemah sekali. Saya 2 tahun yang lalu, Bapak Ibu Saudara lihat, kalau kadang-kadang ketika asam urat kambuh, tidak bisa jalan, dan sakitnya luar biasa. Tapi puji Tuhan sudah hampir 2 tahun ini asam urat nggak pernah kumat lagi.
Mungkin asam uratnya takut dengan COVID sehingga dia bersembunyi. Ketika kita sakit, inilah manusia yang lemah, ya Tuhan, aku mengagungkan Engkau. Lalu bagaimana ketika ada sahabat kita yang kita kasihi berpulang? Itulah manusia, kodrat manusia. Bahwa manusia hidup hanya sementara. Bukan berarti Tuhan tidak sayang kita, Tuhan sangat sayang kepada kita. Dan saya katakan tidak ada namanya kematian mendadak, tidak ada. Tuhan sudah peringatkan jauh-jauh hari bahwa engkau suatu saat akan mati. Saya juga sudah diperingatkan, buktinya rambut saya mulai putih. Ini peringatan Bapak Ibu bahwa saya mulai menua. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyambut anugerah Tuhan itu sehingga kita dapat menjadi keluarga Allah. Yaitu menjadi dekat dengan Allah. Tidak ada lagi pemisah karena di dalam keluarga tidak ada pemisah satu dengan yang lain. Dan ketika kita menjadi keluarga Allah, pasti kita akan memiliki sifat Allah yang tidak menyukai perseteruan. Inilah sebagai bukti nyata jika kita sudah masuk di dalam keluarga Allah. Sebab kata orang begini Bapak Ibu, buah jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Jadi pohon mangga, mangganya jatuh di bawahnya. Ya, pohon durian, duriannya jatuh di bawahnya. Itu buah tidak jauh jatuhnya dari induknya. Demikian pula ketika kita menjadi keluarga Allah, maka sifat Allah itu paling tidak kita miliki. Sehingga kita pernah membahas tema mengenai imitatio Christi, menjadi Kristus tiruan, yaitu turunan. Kita boleh memiliki sifat itu meskipun tidak sesempurna yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga kita ketika menjadi anggota keluarga Allah, maka menjadi kesatuan yang saling mengasihi, tidak ada sekat yang berupa perseteruan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Mengapa saya katakan harus saling membangun satu dengan yang lain? Sebab ketika kita hidup di dalam dunia ini, di dalam segala kelemahan terkadang kita lupa. Ketika kita lihat sahabat kita sedang lupa, dia berkeluh kesah, komplain dengan Tuhan, mari kita ingatkan, jangan begitu sahabatku. Mari kita berdoa bersama. Bapak Ibu, ada satu hal yang menarik ketika kita punya gadget atau gawe ini, kita punya WhatsApp, di sana ternyata kita juga bisa kirim pesan bukan hanya berupa tulisan, tetapi juga bisa berupa suara. Saya sering dikirimi oleh pendeta-pendeta di desa, mereka mengirimi saya doa, kemudian mereka rekam dengan yang di WhatsApp itu lalu dikirim ke saya. Dan itu ternyata menguatkan sekali. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu saya kirimi deh, ya. Siapa yang ingin dikirimi WhatsApp saya, Pak Pendeta, saya yang ingin didoakan, kirim ke saya, ya. Nanti saya kirimin duluan. Ketika kita menjadi keluarga Allah, kita harus saling menguatkan. Bagaimana caranya? Tadi malam kita sudah membahas. Gunakan kesempatan yang kita punya. Apapun yang kita bisa lakukan itu untuk menguatkan sahabat kita. Karena kita sekarang hidup di zaman yang serba gadget ini, gawe ini, ya mari kita kuatkan melalui ini. Sekarang jarak jauh pun kita bisa bertemu. Mengapa saudara harus demikian? Sebab kalau kita perhatikan Efesus 2 ayat 22, di sana disabdakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Coba kita perhatikan kalimat yang berwarna merah, menjadi tempat kediaman Allah.
Bapak Ibu, suatu saat saya diajak jalan-jalan, ya ini bukan kisah beneran, ini fiktif saudara. Lalu yang ngajak saya itu mengatakan, Pak Eko jalan-jalan yuk, tidak usah khawatir nanti semuanya saya tanggung, akomodasi, transportasi, dan komunikasi saya tanggung gitu. Tapi komunikasinya tanggung apa ya? Tapi udahlah ya, kita tidak usah perdebatkan di situ, nanti khotbahnya panjang. Nanti saya tanggung semua. Lalu saya dijemput, lalu diajak makan, masuk restoran, wah restorannya mewah sekali. Saya makan dengan nyaman, dengan enak, karena saya percaya bahwa yang ngajak makan saya ini adalah orang yang mau menanggung semuanya. Ini baru saya berhadapan dengan orang. Dengan manusia yang berdosa, hanya ditraktir makan sekali, rasanya sudah bahagia sekali. Sekarang, sang penraktir itu tidak mengajak saya keluar, tetapi dia tinggal bersama saya di dalam rumah saya, lalu dia mengatakan, Pak Eko, butuh apa-apa, ini kartu ATM, ini PIN-nya, silahkan pakai. Ini tidak ada batasnya pengambilan, silahkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya orang akan senang. Sekarang yang tinggal adalah Allah sang pemilik langit dan bumi di tengah-tengah keluarga kita. Jadi bisa saya bayangkan, jika keluarga itu tidak ada perseteruan, ada damai, saling menerima, oh betapa indahnya Allah tinggal di tengah-tengah keluarga ini. Dan saya katakan inilah keluarga yang beruntung. Saya katakan bahwa orang beruntung itu mengalahkan semua orang. Orang kaya kalah dengan orang beruntung, orang pandai kalah dengan orang beruntung. Karena apa? Karena orang beruntung ini selalu mendapatkan tepat pada waktunya. Dan ketika Allah tinggal di dalam kehidupan rumah tangga kita, tinggal di dalam tengah-tengah persekutuan kita, betapa luar biasanya kehidupan ini. Ada COVID atau tidak ada COVID, tidak jadi masalah. Aku tetap bersuka cita. Karena Allah yang hidup, yang memiliki langit dan bumi, tinggal di tengah-tengah keluargaku. Siap menjamu keluargaku. Sekarang pertanyaannya, maukah kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah? Maukah kita meruntuhkan tembok perseteruan itu, supaya kita boleh menjadi keluarga Allah, menjadi tempat tinggal Allah, sehingga hidup kita akan senantiasa dijagai oleh Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, apapun suasana kita hari ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah memuji nama Tuhan, supaya kita menjadi tempat kediaman Allah. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Amin. Pada saat ini keluarga Penatua Eko Kristianto akan mempersembahkan pujian. Hari ini keluarga kami ingin menyaksikan Tuhan boleh bekerja dalam setiap keadaan, dalam setiap suka, dalam setiap duka. Tuhan selalu ada bersama dengan keluarga kami. Dan kami mau memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Aku dan isi-isi rumahku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni.
bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersama melayani ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku mengangkat tangan, mengandalkanmu, satu hati, si rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja di sepanjang abad dan tempat, dengan mengingat pengakuan dalam baptisan kita, bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita menyatukan hati dan pikiran kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus, dan pada saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini beribadah di rumah masing-masing dengan keluarga yang dikasihi. Tuhan berkati mereka. Di dalam pekerjaan, usaha, kesehatan, Tuhan berkati. Sekiranya ada yang di dalam pergumulan, biarlah mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Untuk para usia lanjut, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berkati, dan berikan badan yang nyaman di dalam menjalani kehidupan ini. Kami juga teringat untuk sahabat-sahabat kami yang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Ibu Mulyani, Opung Doli Siregar, Bapak Olopan Silaen, Ibu Norma Maria Mengko, Bapak Parulian Panjaitan, Bapak Pangabalan Silaen, Bapak Kiki Sutisna, Bapak Yosia Sibagariang, Bapak Abram Tanduapu, Ibu Marta Dwi Juliastuti, Ibu Fabiola Sofi Wangke, Bapak Franklin Sindak Partoki Silaen, Saudara Alek Fernando, Ibu Endang, anak Matthew, anak Marcel. Tuhan tolonglah mereka, supaya mereka juga boleh untuk menjalani masa-masa sakit ini, sehingga mereka akan mendapatkan pemulihan dari Engkau. Tolonglah mereka senantiasa ya Tuhan. Kami juga bersyukur atas bertambahnya usia sahabat-sahabat kami. Kiranya dengan bertambahnya usia sahabat-sahabat kami ini juga boleh semakin mengasihi-Mu dan melayani Engkau dengan segenap hati mereka. Kami serahkan Bapak Octavianus Daeli, Bapak Andre Tobing, Saudara Rizky Francisco. Demikian pula untuk Bapak Kevin dan Ibu Lingkan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati sertai mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemanggilan penatua yang baru. Tuhan ikut campur tangan, sehingga Tuhan sendiri akan mengirimkan penatua-penatua untuk melayani Engkau Tuhan. Berkati pula gereja-gereja-Mu dimanapun berada, supaya gereja-gereja-Mu boleh tetap menyuarakan kasih-Mu dan membawa kabar sukacita di tengah-tengah dunia ini. Berkati pemimpin kami, berkati aparat keamanan, berkati tenaga kesehatan, berkati para ahli yang sedang mencari obat untuk COVID. Tuhan jagai mereka semua, berkati mereka semua. Berkati pula tempat kerja kami, berkati kota kami, sehingga kesejahteraannya boleh menjadi kesejahteraan bagi kami. Kami juga serahkan pandemi ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri akan menolong kami melewati pandemi ini dengan selamat, dan Engkau akan mengenyahkan pandemi ini pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita memasuki liturgi persembahan. Dasar persembahan, marilah kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Mazmur 54 ayat yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Untuk menyampaikan persembahan dapat melalui 1. Transfer ke nomor rekening yang muncul di layar. 2. Pemindaian atau scan QR Code GKI Geraha Raya yang tertera pada layar. Untuk mengiringi persembahan, kita menaikkan pujian dari PKJ 147 bait 1 dan 2.
Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapaalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Dengan tetap berdiri kita berdoa bersama. Allah Bapa, sumber segala berkat, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberi kesempatan kepada kami, kita memberikan sebagian berkat yang sudah Engkau berikan, yang sudah kami terima. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskan, menyucikan persembahan kami, agar layak dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi gereja-Mu dan masyarakat di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah ini. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan Dan selamanya. sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.